Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aduh, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Ah, apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Hah? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi ku buka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak, tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbuang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini. Kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran. Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu. Itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan, coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat. Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Kudengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta.
Saat sahabatku Ana mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Ah, di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystal Lane Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Ana karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Ana dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal." Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. "Pencuri, kau akan membayarnya." Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya, tak ada alasan lain. Mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiera adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. "Di sini rupanya kau, Sophia, aku sudah lama mencarimu." Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiera hanya menyeringai padaku sebelum pergi. "Ingat kesepakatan kita, kakak." Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu, dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru, "Roman, sebenarnya aku bukan." Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. "Oh, itu yang disebutkan Kiera sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus." Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiera? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku.
Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku? Oh, jadi ini adalah ayah Kiara? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiara menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiara mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiara menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiara, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiara cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiara menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiara, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiara membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiara ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja. Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi, kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiara menyerukan hal-hal buruk, seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiara. Lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiara membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiara iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiara karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiara berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiara fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya.
Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini.